Oke, selamat datang lagi. Kali ini kita akan memulai sebuah perjalanan yang seru banget. Kita bakal coba bedah bareng-bareng gimana sih cara kita tahu kalau sesuatu itu beneran fakta atau bukan. Kita akan telusuri alurnya dari satu pertanyaan sederhana sampai jadi sebuah kesimpulan yang bisa kita percaya. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar ya. Mungkin kedengarannya filosofis banget, tapi ini penting. Gimana sih kita tahu apa yang benar? Percaya atau enggak, pertanyaan inilah yang jadi fondasi dari semua penelitian dan pencarian ilmu pengetahuan. Sebenarnya, secara umum, ada dua jalan tol menuju pengetahuan. Yang pertama namanya a priori. Ini tuh pengetahuan yang kita dapat murni dari akal, nggak perlu bukti dari luar. Contohnya, semua anjing adalah mamalia. Kita nggak perlu ngecek semua anjing di dunia kan? Dari definisinya aja kita udah tahu itu benar. Nah, jalan kedua kebalikannya, namanya a posteriori. Ini pengetahuan yang datangnya dari pengalaman, dari observasi. Inilah dunia penelitian ilmiah yang akan kita selami. Oke, jadi kita udah bedain ya antara tahu sesuatu dari logika murni dan tahu sesuatu dari pengalaman. Sekarang, yuk kita fokus ke jalur kedua tadi, yaitu jalur pengalaman. Di bagian pertama ini, kita akan lihat gimana sih cara kita mencari pengetahuan itu secara terstruktur. Nah, di dunia modern, cara kita mengejar pengetahuan dari pengalaman ini ada buku panduannya lah ibaratnya. Namanya metodologi penelitian. Ini semacam cetak biru, sebuah proses yang sistematis banget yang nuntun kita dari awal kita nemuin masalah, ngumpulin data, sampai akhirnya kita bisa narik dan nguji kesimpulan. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Kita udah punya cetak birunya nih. Salah satu langkah pertama yang paling penting adalah nentuin siapa yang mau kita amati. Kan nggak mungkin kita meneliti semua orang di dunia, jadi kita harus pilih sebagian kecil aja. Biar gampang, kita ambil contoh survei ya. Di sini ada dua istilah yang wajib banget kita tahu. Pertama, populasi. Ini bukan soal jumlah penduduk ya, tapi keseluruhan grup yang pengen kita pelajari. Misalnya, semua pengguna media sosial di Indonesia. Nah, kan mustahil kita tanya satu-satu kan? Makanya kita ambil yang namanya sampel, yaitu sebagian kecil dari populasi itu yang benar-benar kita kumpulin datanya. Harapannya, sampel ini bisa jadi miniatur yang mewakili populasinya. Eits, tapi ngambil sampel ini nggak bisa asal comot loh, ada ilmunya sendiri. Ada macam-macam tekniknya, ada yang diacak total, ada yang dibagi per lapisan dulu, macam-macam deh. Tujuannya cuma satu, memastikan sampel yang kita ambil itu sebisa mungkin nggak bias dan benar-benar mewakili gambaran besarnya. Oke, idealnya kan sampel itu cerminan sempurna dari populasi. Tapi gimana kalau enggak? Nah, disinilah tantangannya dimulai. Di dunia nyata, sering banget muncul masalah bias dan kesalahan. Wah, jebakannya banyak banget. Bisa jadi orang yang kita hubungin nolak buat jawab. Atau mungkin daftar kontak yang kita punya dari awal emang udah nggak lengkap. Coba deh lihat contoh nyata ini. Bayangin sebuah survei awalnya ngontak lebih dari 12.000 orang. Tapi setelah proses ini itu, yang akhirnya ngasih data lengkap cuma 1.000-an orang. Itu bahkan nggak nyampe 10%. Kalau udah begini kita harus curiga dong. Ini sampelnya masih beneran mewakili populasi awal nggak ya? Oke. Anggap aja kita udah berhasil ngumpulin data dengan segala drama dan tantangannya. Terus gimana? Gimana cara kita membaca data ini? Gimana kita bisa yakin kalau temuan kita itu beneran kuat dan bukan kebetulan semata? Nah, buat ngukur seberapa kuat bukti dari data kita, ada satu alat statistik keren namanya likelihood ratio atau rasio kemungkinan. Tenang, namanya aja yang ribet. Konsepnya sederhana kok. Dan biar gampang, kita pakai analogi guci aja ya. Bayangin deh, ada dua guci di depan kita. Guci A isinya bola putih semua. Guci B isinya setengah putih, setengah hitam. Kita disuruh ngambil satu bola, tapi kita nggak tahu dari guci mana. Dan jeng-jeng, yang keambil bola putih. Nah ini kan jadi petunjuk ya. Tapi pertanyaannya, seberapa kuat petunjuk ini? Nah ini bagian yang seru. Kalau kita cuma dapat satu bola putih, rasio kemungkinannya itu 2. Itu dianggap bukti yang lemah. Tapi gimana kalau kita ngambil lagi, dapat putih lagi, sampai 3 kali berturut-turut? Wah, rasionya langsung loncat jadi 8. Ini udah masuk kategori bukti cukup kuat. Kalau sampai 5 kali dapat putih terus, rasionya jadi 32. Itu bukti yang kuat banget. Kelihatan kan gimana setiap data baru bisa memperkuat keyakinan kita secara terukur. Jadi, angka-angka tadi itu bukan asal-asalan. Para ahli statistik emang punya patokan atau benchmarknya. Jadi angka rasio seperti 8 atau 32 itu adalah cara mereka menerjemahkan bahasa matematika yang rumit menjadi sesuatu yang kita semua bisa mengerti, seperti cukup kuat atau kuat. Ini ngebantu banget biar semua orang paham seberapa meyakinkan sebuah temuan penelitian.
Oke, angka itu penting, statistik itu keren. Tapi, hidup kan nggak melulu soal angka ya. Ada banyak pertanyaan penting yang jawabannya nggak bisa dihitung atau diukur dengan angka saja. Dan disinilah penelitian pecah jadi dua kubu besar. Yang satu, kuantitatif, fokusnya ke angka. Jawab pertanyaan kayak berapa banyak atau seberapa sering. Satunya lagi, kualitatif. Ini lebih ke deskripsi mendalam. Jawab pertanyaan kenapa dan bagaimana. Dua-duanya ini bukan saingan ya, tapi saling melengkapi buat ngasih kita gambaran yang utuh. Salah satu jagoan dari penelitian kualitatif itu namanya studi kasus. Gampangnya gini, kalau penelitian kuantitatif itu kayak ngambil foto ribuan orang dari jauh, studi kasus itu kayak kita ngobrol mendalam berjam-jam sama satu orang aja. Tujuannya bukan buat generalisasi, tapi buat dapetin pemahaman yang kaya banget, penuh detail, nuansa, dan konteks yang nggak mungkin ketangkap sama angka. Oke, kita udah ngomongin sampel, rasio, kemungkinan, kuantitatif, kualitatif. Mungkin kedengarannya agak teknis ya, tapi kenapa sih kita perlu tahu ini semua? Jawabannya simpel, karena mau nggak mau kita semua ini konsumen informasi setiap hari. Ada satu kutipan yang menurut saya ngena banget soal ini. Intinya, ilmu pengetahuan itu bukan sistem yang sempurna, bukan juga mesin pencari kebenaran absolut, tapi sampai saat ini, inilah sistem terbaik dan paling kuat yang kita punya untuk mencoba memahami dunia di sekitar kita. Kuncinya adalah kerendahan hati untuk tahu bahwa pengetahuan kita akan selalu berkembang. Nah, dari semua obrolan kita, anggap aja ini toolkit berpikir kritis yang bisa kalian bawa pulang. Pertama, coba bedain mana klaim yang cuma dari logika, mana yang ada buktinya. Kalau ada bukti, langsung ke poin, sampelnya gimana. Jangan telan bulat-bulat kesimpulannya, tapi cari tahu seberapa kuat buktinya. Dan yang terakhir, ingat, cerita di balik angka seringkali sama pentingnya. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kalian. Lain kali kalian baca berita hasil survei atau lihat infografis dari sebuah studi, pertanyaan pertama apa yang bakal muncul di kepala kalian? Coba deh pikirin. Karena rasa penasaran dan sikap kritis itulah gerbang utama menuju pengetahuan. Sampai jumpa.